Halo Sobat Sejarah, kembali lagi bersama saya Izzuddin. Kali ini kita akan membahas tentang Islam di Cirebon. Gimana sih awal Islam itu bisa masuk di Cirebon? Siapa sih tokoh yang membuat Islam masuk di daerah Cirebon? Lalu bagaimana sih Islam di Cirebon itu bisa berkembang hingga sampai saat ini? Nah, untuk lebih lanjut pembahasannya, kita akan ulas bersama-sama, simak dan tonton dengan baik video ini. Terima kasih. Cirebon sebagai salah satu kota simpul tengah yang menghubungkan antar kota besar di Pulau Jawa. Dengan rentangnya sejarah, menjadi kota yang menarik perhatian banyak peneliti untuk dikaji. Hal itu disertai asumsi yang diandaikan proses mata rantai sejarah panjang. Dilihat dari sisi historis, politik, ekonomi, sosial, kultural, dan soal-soal lain yang menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia. Terkenal dengan julukan Kota Udang. Cirebon dalam sejarah kuno dikenal sebagai daerah yang terletak di sebelah timur laut Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini, yang disebut daerah Cirebon merupakan wilayah bekas Kresidenan Cirebon yang terdiri dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Cirebon sejak awal berdirinya menduduki peran sentral. Mula-mula Cirebon diposisikan sebagai pusat kerajaan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Cirebon berkedudukan sebagai ibu kota kresidenan, ibu kota kabupaten, sekaligus ibu kota distrik. Bahkan pada tahun 1906, Cirebon dijadikan Giminti atau kota praja. Berpuluh tahun kemudian, wilayah ini secara administratif terbagi menjadi kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan luas wilayah 569 km persegi di bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Islam masuk ke daerah Cirebon melalui proses yang panjang yang melibatkan berbagai faktor seperti perdagangan, dakwah, hubungan politik, dan pernikahan antar budaya. Peran pedagang Muslim. Cirebon merupakan wilayah strategis di pantai utara Jawa yang menjadikan pelabuhan penting dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-14 dan ke-15. Pedagang Muslim dari Gujarat atau India, Arab, Persia, dan Tiongkok berperan besar dalam memperkenalkan Islam kepada penduduk lokal. Para pedagang ini tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi sosial dan budaya. Awal penyebaran Islam. Islam mulai masuk ke Cirebon sekitar abad ke-14 ketika wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Para pedagang Muslim, terutama dari Gujarat dan Tiongkok, menjadi perintis penyebaran Islam. Mereka membangun komunitas kecil di sekitar pelabuhan Muara Jati yang kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran Islam. Latar belakang dari Islam yang masuk ke Cirebon ini tidak lepas dari sosok ataupun salah satu tokoh yang menjadikan Islam memasuki daerah ini. Siapa sih beliau? Beliau adalah Sunan Gunung Jati atau dengan nama asli Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Cirebon. Ia adalah salah satu dari Wali Songo, ulama yang sangat berpengaruh dalam dakwah Islam di Jawa. Asal-usul Sunan Gunung Jati, nama asli beliau Syarif Hidayatullah, ayah beliau Syarif Abdullah, keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan bin Ali. Ibu beliau Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon pada abad ke-15, menggantikan Ki Gede Alang-Alang sebagai pemimpin wilayah.
ia mendirikan pemerintahan Islam yang dikenal sebagai Kesultanan Cirebon. Langkah-langkah strategis Sunan Gunung Jati. Pertama, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 setelah memisahkan diri dari pengaruh Kerajaan Sunda Galuh. Kesultanan ini menjadi pusat dakwah Islam dan kekuatan politik baru di pesisir utara Jawa. Kedua, dakwah melalui pendidikan. Beliau mendirikan pesantren dan masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Salah satu warisan pentingnya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Kompleks Keraton Kesepuhan. Ketiga, pernikahan politik, yaitu untuk memperluas pengaruh Islam. Sunan Gunung Jati menikah dengan putri dari berbagai kerajaan, seperti Putri Ong Tin dari Tiongkok yang membawa pengaruh Islam ke kalangan etnis Tionghoa, Putri Kaungaten dari Kerajaan Pajajaran yang memperkuat hubungan antara Cirebon dan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Keempat, akulturasi budaya. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan budaya untuk menyebarkan Islam. Tradisi seperti wayang kulit, gamelan, dan seni ukir dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Ritual adat seperti grebek dan Maulid Nabi juga diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Kehidupan religius, Islam menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Kesultanan ini dikenal dengan tradisi keagamaannya yang kuat, seperti pembacaan kitab kuning dan tradisi ziarah. Pengaruh keagamaan di luar Cirebon. Islam menyebar di daerah-daerah sekitar seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Brebes. Kesultanan Cirebon juga memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Demak yang mendukung penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, teman-teman, itu adalah awal bagaimana Islam memasuki daerah Cirebon, baik dari segi keadaan atau tokoh yang membawa Islam pada saat itu. Baik teman-teman, tadi adalah pembahasan kita mengenai Islam di Cirebon. Kesimpulan ataupun intisari yang bisa kita dapatkan adalah Islam masuk ke Cirebon melalui jalur perdagangan yang kemudian diperkuat oleh peran dakwah para ulama dan tokoh lokal seperti Ki Gada Alang-Alang dan Sunan Gunung Jati. Dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, Islam menjadi agama utama yang memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Pendekatan damai, akulturasi budaya, dan dukungan politik menjadikan Cirebon sebagai pusat Islam yang berpengaruh di Nusantara. Sekian untuk hari ini dengan materi Islam di Cirebon. Saya Izzuddin pamit undur diri. Terima kasih semuanya.